Ekonomi dunia akan gelap di tahun 2023? Well, kalian sering nggak akhir-akhir ini melihat di FYP kalian, ataupun di kanal YouTube kalian, ataupun di IG-nya kalian, bahwa banyak banget analis ataupun influencer yang bilang bahwa tahun 2023 ini adalah sebuah tahun yang perlu kita khawatirkan, perlu kita persiapkan karena mungkin kondisi ekonominya akan lebih buruk daripada yang dibayangkan. Bahkan hingga Presiden Jokowi pun bilang bahwa di tahun 2023 kondisi ekonomi itu akan gelap. Sebenarnya hal tersebut mungkin aja terjadi ya. Tapi dari pengalaman saya pribadi, biasanya hal-hal yang sering banget diomongin itu malah biasanya enggak kejadian. Saya jadi flashback di tahun 2018. Di tahun 2018 itu banyak banget analis, influencer yang bilang bahwa tahun 2018 itu akan crash. Kenapa crash? Karena ada siklus ekonomi 10 tahunan. Bagi yang udah lama di dunia pasar saham, pastinya tahu ya bahwa di 2018 itu benar-benar gencar banget semua orang bilang akan crash. Apalagi di tahun 2018 ada perang dagang antara Amerika dan juga China, di mana hampir semua orang bilang bahwa hal ini gawat banget. Hal ini akan membuat ekonomi terpuruk dan efek dominonya itu bahkan hingga bisa ke Perang Dunia Ketiga. Di dalam pasar domestik kita sendiri, IHSG memang mengalami koreksi ya di tahun 2018, tapi enggak sampai crash. Dan tentu saja crash tersebut enggak terjadi sampai ke tahun 2020 di mana pandemi terjadi. Di tahun 2018, saya adalah salah satu orang yang mendengarkan kata-kata analis dan influencer tersebut. Maksudnya dalam artian kita pengen prepare ya. Kalau misalnya emang terjadi crash, ya kita tuh udah tahu apa yang bisa kita lakukan. Tapi kejadian yang terjadi di saya, itu adalah saya terus menunggu IHSG sampai crash, pasar saham itu beneran crash. Tapi yang terjadi di bulan Juli, Agustus, September, sampai ke Desember 2018, itu IHSG malah rally. Dan akhirnya saya kehilangan momentum, karena yang saya lakukan adalah terus menunggu sampai akhirnya crash yang banyak diomongkan orang tersebut enggak terjadi. Dari hal ini kita bisa belajar ya bahwa boleh-boleh aja nih kita mencari referensi dari pendapatnya ekonomis, dari analis, ataupun dari para influencer. Tapi jangan sampai referensi tersebut membuat kita sampai pada akhir nantinya kehilangan momentum. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa timing the market itu secara tepat presisinya. Prepare boleh-boleh aja, tapi kalau misalnya nanti sampai kehilangan momentum, jangan sampai menyalahkan influencer, analis, ataupun referensi yang Sobat Maya temukan. Intinya, kembali lagi, keputusan jual dan beli itu ada di tangannya kita. Jadi, khawatir tetap aja boleh, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita nggak produktif, terlalu overthinking, dan lain sebagainya. Yang perlu kita khawatirkan justru ketika kita nggak mengeluarkan seluruh kemampuan kita di bidang yang kita geluti. Intinya, kita masih perlu makan, masih perlu cari duit, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Prepare boleh, tapi jangan terlalu overthinking ataupun terlalu khawatir. Pengen bahas lebih details mengenai isu crash di tahun 2023? Yuk, kita ngobrol dulu nih di kolom komentar.